Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis rasio. Di sini saya Wulan Nur Indasari, NIM 18104211026 sebagai pemateri pertama dan rekan saya Elok Susilawati, NIM 18104211037 sebagai pemateri kedua. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di laporan keuangan. Nah, perbandingan yang dapat dilakukan itu antara satu komponen dengan komponen yang ada di dalam laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan tersebut. Lalu, hasil dari laporan keuangan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan, apakah belum, seperti itu. Dan analisis rasio data ini digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, rasio neraca, di mana membandingkan angka-angka yang hanya bersumber pada laporan neraca. Dan yang kedua, rasio laporan laba rugi, di mana membandingkan angka-angka yang hanya bersumber pada laporan laba rugi tersebut. Dan yang ketiga, rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka yang ada di dua sumber, yaitu laporan neraca maupun laporan laba rugi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di dalam rasio likuiditas ini ada rasio lancar dan rasio sangat lancar. Rasio lancar ini berupa kas, lalu giro, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Dan yang kedua ini ada rasio solvabilitas, merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, besarnya jumlah utang yang digunakan itu untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Di sini dapat dilihat dari total utang dibandingkan dengan total aktiva atau rasio utang, ada jumlah kali perolehan bunga, lalu lingkup biaya tetap, dan lingkup arus kas. Yang ketiga ada rasio activity, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, persediaan, lalu penagihan piutang, dan lainnya. Di sini ada perputaran persediaan, rata-rata jangka waktu penagihan atau perputaran piutang, lalu perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Lalu rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Di dalam rasio profitabilitas ini kita dapat mengetahui margin laba penjualan, lalu daya laba dasar, hasil pengambilan total aktiva, dan hasil pengembalian ekuitas. Setelah itu rasio pertumbuhan, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Kita dapat mengetahui pertumbuhan penjualannya, lalu pertumbuhan bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan dividen per saham. Dan yang terakhir rasio penilaian, yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, seperti rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembanding rasio keuangan. Dengan adanya pembanding rasio keuangan ini, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan di periode sebelumnya. Nah, data pembanding yang dibutuhkan untuk membandingkan rasio keuangan ini, yang pertama, angka-angka
angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan. Nah, itu misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, lalu total aktiva dengan total utang, dan tingkat penjualan dengan laba. Setelah itu angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan dilaporkan laba rugi. Yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode. Misalnya tahun 2005 ini dibandingkan dengan tahun 2006 dan tahun 2007. Yang keempat, target rasio yang dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapai tujuan. Yang kelima, standar industri yang digunakan untuk industri yang sama. Yang keenam, rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat. Jadi digunakan untuk acuan menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada, seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterbatasan atau kelemahan rasio keuangan. Yang pertama, data keuangan disusun dari data akuntansi, kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Yang kedua, prosedur pelaporannya yang berbeda, mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda juga, dapat naik atau turun, tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut. Yang ketiga, adanya manipulasi data. Selanjutnya, perlakuan pengeluaran untuk biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda juga. Dan yang kelima, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Yang keenam, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Yang terakhir, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Selanjutnya, hubungan antar berbagai rasio. Yang pertama ada hubungan antar rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua ada hubungan antara rasio utang dan rentabilitas modal sendiri. Berikut adalah contoh kondisi keuangan. Yang pertama, kondisi neraca yang sudah dimasukkan dalam presentase. Ada aktiva dan pasiva. Di sebelah kiri ada aktiva, yang di dalamnya ada aktiva lancar, presentasinya 82%, aktiva tetap 13%, aktiva lainnya 5%, dan jumlah aktiva seluruhnya ada 100%. Dan di sebelah kanan ada pasiva, yang di dalamnya ada kewajiban lancar 20%, kewajiban jangka panjang 22%, ekuitas 58%, dan total semua pasiva ada 100%. Nah, untuk contoh yang kedua, contoh kondisi perusahaan yang aman dapat dilihat di tabel berikut, di mana ada aktiva lancar yang presentasinya berjumlah 70%, aktiva tetapnya 30%, jumlah aktivanya 100%. Dan di sebelah kanan ada kewajiban lancarnya 25%, kewajiban jangka modal 15%, serta modal 60%, jumlah seluruh pasiva ada 100%. Selanjutnya, kondisi keuangan perusahaan yang beresiko. Berikut adalah contoh tabel perusahaan yang beresiko. Aktiva lancarnya 30%, aktiva tetapnya 70%, kewajiban lancarnya 20%, kewajiban jangka panjangnya 45%, serta modal 35%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.